Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, menyempatkan hadir, memang saya siapkan waktunya untuk hadir dan balik. Sosok yang seperti apa sih beliau di mata teman-teman kerabat? Ya saya akap, Wendy lah yang jawab. Ya, saya sama beliau ini satu angkatan di KJ, Ray 1 tahun di atas kita. Tapi pada waktu itu rasanya nggak ada batasan angkatan, jadi kita sama-sama semua campur gitu. Karena mahasiswanya masih sedikit, ya. Nah, Ray adalah sosok yang cukup impresif buat kita, cukup progresif, ya. Nah, kenapa saya bilang progresif? Dalam kuliah seni peran dia merasa jenuh, dia bilang kenapa sih ini terus. Akhirnya dia coba dong bikin monolog lah. Dia orang pertama yang membuat kuliah monolog Kucing Hitam waktu itu ya. Kucing Hitam waktu itu. Edgar Allan Poe. Ya, Edgar Allan Poe. Nah, mulailah di kelas kita ada kelas monolog. Ya, itu karena salah satunya kontribusi pemikirannya Ray lah. Ya. Tapi kan kita di angkatan kita itu kita sempat keliling bareng ya. Sempat sama angkatan 70. Kita 78, mereka 77. Kita keliling bareng dengan naskahnya Mas Putu Wijaya, Edan. Jadi keliling kita waktu itu ke tempat-tempat pelacuran. Ya. Ya, pokoknya didorong sama Putu Wijaya supaya kita percaya diri. Jadi kita ke lapangan sering latihan pentas keliling lah. Di mana saja ya, dan kapan saja. Kira-kira begitu. Tapi Ray salah satu aktor yang baik ya, satu aktor yang cukup pada saat itu muncul aktor-aktor film ya, aktor tapi juga bintang, yaitu angkatannya Ray, Dwian, saya malah enggak ya, Ray, Dwian, siapa lagi, Didi Petet. Ya, itu atau Matias Mucus ya, untuk menyebut nama sih ya. Dari IKJ, dari teater IKJ. Sebelumnya kan aktor di luar itu ya. Gitu, ya. Jadi itu aku menganggap itu gelombang baru aktor lah pada zaman itu ya. Jadi di akhirnya ada kenangan apa sih Om bersama dengan almarhum sendiri? Apakah pernah memberikan pesan atau mungkin seperti apa? Kalau buat saya beberapa kali ya ketemu, dia selalu menyimpan sesuatu yang sulit buat dia. Dia tidak menyampaikan pesan apa-apa. Dia selalu dengan bahasa tubuh, dengan bahasa gestur bahwa gue lagi susah nih, gue lagi ini kayak gitu. Tapi dia nggak pernah verbal mengucapkannya. Kira-kira begitu. Lanjut. Aku terakhir ketemu tuh waktu itu di Kelapa Gading. Ya udah sedikit agak lemah ya. Tapi begitu kita datang, saya sama teman-teman ke Kelapa Gading besuk. Ya sedih juga ngeliat keadaan dia begitu, tapi begitu kita datang semangatnya dahsyat, bukan main, dan itu yang tadi dia bilang lemah nggak bisa berdiri, diusahakan tuh berdiri dan dia bisa berdiri. Saya juga kurang tahu juga ya ada mujizat apa ya. Ya udah di situ bercanda lah, kita bercanda, dia ketawa betul ketawa, ya kayak orang lepas aja, seperti kayak orang nggak sakit aja ya. Ya udah kita bercanda sampai sore gitu, lepas ya, nggak tahu setelah itu waktu saya mau besok lagi sebelum beliau nggak ada, tapi karena saya banyak keluar kota saya nggak sempat ya, dapat kabar ya ini Ray udah nggak ada. Itu ya buat saya agak sedih juga ya, untuk anak yang terakhirnya saya nggak sempat ketemu lagi, nggak tempat apa-apa. Tapi ada obrolan apa sih yang buat beliau semangat itu sampai ketemu kalian? Obrolannya apa? Ya kita nostalgia aja, bercanda-bercanda, kita memori kita setel lagi dengan yang dulu-dulu.
supaya dia ingat-ingat, supaya ya merangsang untuk berpikir lagi kan dia kan. Dia kan orangnya begitu. Walaupun sakit dia pengen terus berpikir terus. Iya. Berpikir terus. Itu juga yang buat saya bilang, Ray jangan terlalu diforsir. Itu kan ini kan sangat berat gitu loh. Jadi relax aja, nggak usah terlalu dipikirkan apapun juga. Udah jalanin aja. Tapi orangnya kan modelnya nggak bisa Ray itu. Apalagi dia ya salah satu yang teman kita yang kreatif ya. Iya. Teman kita yang kreatif dia maunya ini gitu loh. Dia nggak mau diem. Om tadi kan sempat nostalgia katanya ya. Mungkin nostalgia apa sih yang mungkin terkenang banget sama sosok almarhum ini? Sulit dilupakan. Yang waktu salah satunya tuh waktu itu saya syuting bareng dia. Ada adegan berdua sama dia. Sutradaranya juga udah almarhum sekarang, CSNS. Kebetulan saya waktu itu juga udah mulai ya meninggalkan syuting. Ray juga ada agak sedikit syuting. Rupanya kita udah mulai agak lemot kan waktu itu kan, karena Tua, maksudnya tua. Tua lah. tua enggak. Enggak. Karena kan kalau acting itu kan harus terus dipanasin ya. Harus berlatih. Tiba-tiba ketemu adegan sama Ray. Itu yang nama dialog nggak nyambung dua-duanya. Sampai sutradaranya almarhum CSNS juga, lo ini berdua ngomong apa sih katanya? Ya tadi ngomong apaan? Nggak ada dialog kayak begini, dia bilang. Ini di naskah nggak ada. Ya lo arahin lah, gue bilang. Gak tahu lo pakai pemain tua, gue bilang. Ya udahlah. Tapi kita mengaku nggak tua. Ya, itu jadi candaan aja gitu loh. Karena saya satu sama lain udah ya sis juga udah bolot juga waktu zaman itu. Itu salah satu yang ya apa? Yang selalu terkenang sama dia, berkesan sama dia. Nah mungkin hari ini sendiri teman-teman full rutin nggak sih, maksudnya komplit nggak sih, lengkap nggak gitu formasi Enggak. yang biasa? Yang apa yang datang nih? Yang datang. Kalau formasi lengkap sih enggak, tapi itu ada salah satu senior saya yang paling tua yang kita tuakan. Iya. Ada namanya Opung, namanya Arjuna. Itu dia hadir. Sekarang dia 73 ya. 73 aja. Salah satu teman kita. Ya kalau celana-celana tua sih ada juga beberapa orang di sini kumpul di sini ya. Artinya ada teman-teman di kampus dulu ya. Dulu kan kita tidur tuh di kampus ya. Tidur susun meja, tidur di kampus segala macam kayak gitu. Tapi ya kita pasti kehilangan, tapi kita juga harus merelakan diri dan Ya emang dua waktunya. ya Mau buat bilang apa? saya melihat penderitaan terakhirnya itu mungkin jalan yang terbaik yang diberikan oleh Allah buat dia. Dan tapi yang buat saya kagum dan saya sekaligus bahagia, dia disolatkan di masjid besar kita ya, di Istiqlal. Itu luar biasa. Saya sangat luar biasa, itu entah berkah dari mana dapatnya, tapi itu luar biasa ya. Kayak pikir dia aktor, kalau ada aktor yang lain dia aktor pertama yang disolatkan di Istiqlal ya. Dan dia mualaf ya, sebelum menikah dengan Dewi dia mengikrarkan syahadat dan saya saksinya ya. Tapi dalam perjalanannya itu dia orang yang suka coba-coba ya. Saya yang lebih dulu beragama Islam belum pernah mencoba, tapi dia sudah mencobakan sunnah Nabi Daud yang sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Aku nggak tahu niatnya apa, tapi itu membuat kekuatan dia. Senin Kemis dia jalanin ya, walaupun nggak full gitu. Terus juga makan apa? Nuti ya. Ya tirakat lah Nuti, yang vegetarian juga Nggak. pernah cobain semuanya itu dia coba semuanya. Dia orang yang suka mencoba dalam kata lain dia selalu mencoba tantangan. Dia selalu pikir masa nggak bisa sih gua, coba kurang lebih kayak gitu. Cuman yang saya agak menyesali buat saya selalu di dalam tanda petik dituntut sama Dewi, abang lo yang Islamin katanya, tuntunlah dia. Sementara pada waktu itu saya juga Islamnya belum benar kayak gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Banyak hal, tapi kalau syuting sama saya belum pernah, tapi mungkin sama Dwi ya, karena pada zaman itu zamannya mereka lah ya, Dwi yang Deddy Miswa segala itu generasi berikutnya, maka saya menyebutnya itu
gelombang baru aktor di Indonesia, yaitu mereka-mereka ini. Oke ya. Oke. Oke. Oke, terakhir saya minta saya atas nama teman-teman untuk memaafkan semua kesalahannya, semua kekhilaafannya, juga memaafkan apa-apa yang belum dimaafkan. Semoga beliau tenang jalan menuju ke tempatnya, dan semoga kita yang ditinggalkan juga terus menjalani hidup lebih baik dengan contoh-contoh yang baik dari beliau.